khususnya di bagian hukum pidana. Yang pertama ada Ibu. Ini ada pekerja migran Indonesia bekerja di luar negeri tanpa dokumen. Nah, ini yang saya omongin. Jadi bekerja di luar negeri tanpa dokumen itu banyak Bu, karena gini, kalau kita mau jadi TKI ataupun TKW di luar negeri itu biasanya kan dokumennya agak rumit Bu. Sebelumnya otomatis kita harus dulu, kita harus belajar bahasa dulu kurang lebih 3 bulan. Lalu nanti pengurusan visa, pengurusan segala macamnya Bu, banyak ya. Nah itu makanya di sini banyak banget Bu bekerja di luar negeri tanpa dokumen. Karena ya itu pengennya instan aja Bu. Oh yang penting udahlah kita pasti pergi aja lah gitu aja lah. Jadi nggak mau ikutin prosedur. Ya itu yang dikhawatirkan itu. Nah nanti ya itu Bu, kalau udah di negara orang tuh susah kita mau balik lagi ke sini. Itu ya. Nah itu dijadikan pekerja paksa. Nah ya gitu. Standar kita itu bekerja kan biasa dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu standarnya, kecuali kalau kita ada lemburan. Nah kalau di sana Bu jadikan pekerja paksa itu bisa 1 kali 24 jam. Paling kita disuruh istirahatnya itu ada jam-jam tertentu, dan itu pun istirahatnya tidak layak, makanannya pun tidak layak. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Lalu eksploitasi anak. Nah ini banyak nih Bu, anak-anak Bu, tolong ya Bu, anak-anaknya dijaga ya Bu. Jangan main sembarangan Bu. Eksploitasi anak itu salah satunya ya juga tuh penculikan tuh kan masuk Bu. Itu. Jadi kalau biasanya Bu anak-anak itu kalau sudah diculik susah Bu. Mau bukannya karena aparat kepolisian setempat enggak ini ya, tapi namanya sudah anak itu sudah hilang, aduh susah banget Bu ini ya. Untuk kembali laginya Bu. Ditakutin lagi eksploitasi anak itu bisa organnya bisa dijual Bu. Organnya bisa dijual. Lalu ya itu pekerja-pekerja anak itu kan juga karena anak kan dianggap masih apa Ibu? Masih kuat ya Bu ya. Nah, itu bisa masuk itu Bu di sini Bu. Contohnya salah satunya eksploitasi anak. Nah, lanjut Rahel. Nah, di sini bahaya tindak pidana perdagangan orang itu yang satunya yang pertama merugikan korban dan keluarga. Pastinya ya Bu ya, merugikan korban. Kalau sudah TPPU itu biasanya ginjalnya udah nggak ada lagi. Salah satunya ginjal sih Bu, kebanyakan Bu. Pokoknya organ tubuh tuh kalau sudah diperiksa kadang-kadang sudah tidak ada lagi. Nah, kenapa bisa keluarga dirugikan ya? Iya ya Bu ya, kalau suami kita ataupun siapa anak kita khususnya Bu, ya pasti kan nggak ini ya Bu ya. Kalau kata orang nggak pulang modal lah ya Bu ya, jauh-jauh ke sana untuk nyari rezeki, nggak taunya pas pulang di organ tubuhnya udah nggak ada lagi. Lebih parahnya lagi itu menimbulkan kematian. Bersedia hadir di sini untuk memberikan ilmunya kepada kami semua. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Ini saya sedikit bertanya tentang perbedaan antara yang terjadi di TKI, jadi TKI yang ilegal sama yang resmi sama yang ilegal itu. Nah, maksudnya sedikitlah apa bedanya gitu. Ada contohnya seperti apa? Kalau yang TKI yang legal itu biasanya dia ada ini Bu, ada yayasannya. Bukan yayasan sih, seperti kayak PT-nya gitu loh. PT-nya itu si PT itu ada surat izinnya. Terus setiap kalau sebelum mau pergi itu biasanya 3 bulan sebelum mau pergi itu biasanya harus ada kursus dulu Bu. Pertama kursusnya kayak kalau misalnya kita bahasa Inggris ataupun biasanya Jepang atau bahasa seperti itu. Lalu dia itu ada kerjasama dengan dinas terkait Bu, dinas tenaga kerja terkait. Itu pasti ada MOU-nya gitu loh Bu. Jadi ada kerjasama sama dinas terkait itu pasti Bu. Kalau yang dia memang Penyuluhan Fakultas Hukum Universitas Lampung 2025